kalian jangan terlalu menghujat para TKW, TKI yang membuat konten untuk memberikan motivasi kepada adik-adik kita yang berada di Indonesia, yang memberi informasi kalau masuk ke negara orang harus resmi, tidak boleh ikut jalur belakang, malah dihujat. Kita cuma memberi informasi agar adik-adik kita itu tidak terjerumus ke dalam lembah yang hitam ya bosku. Karena kalau sudah masuk lewat jalur belakang, kalau sudah nyampe ke negara orang, kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku dengan Mas Farhan, vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Oke, terima kasih yang sudah bantu channel Mas Farhan. Sokong channel Mas Farhan dengan bantu like, komen, share, dan subscribe. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke bosku, di video kali ini Mas Farhan tidak nge-vlog ya. Mas Farhan berada di rumah karena Mas Farhan baca komentar-komentar pedas daripada netizen. Kenapa sih orang netizen Indonesia itu selalu mengkucilkan, mengecilkan para TKI, para TKW yang berada di luar negeri, maupun di Taiwan, maupun di Hong Kong, maupun di Korea, wabil khusus yang berada di Malaysia, bosku. Wah, padahal kita di sini memberikan realita tentang kehidupan pahit, keluh kesahnya anak rantau, malah dihujat sama orang Indonesia, netizen Indonesia, malah dibilang menjelek-jelekkan Indonesia, malah dibilang membanding-bandingkan Indonesia. Yang lebih parahnya lagi, kita itu memberi semangat. Kalau kita bilang gajinya di sini segitu ke para netizen-netizen, dia gak percaya. Kalau kita sudah nunjuk dengan hasil gaji kita, hasil keringat kita, malah dibilang pamer, sok pamer, lalu cuma di situ cuma bambu lah. Wah, pedas sekali bosku komentarnya. Tapi Mas Farhan cuma ingin sharing untuk teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, dimanapun kalian berada, janganlah kalian meninggikan diri, tetaplah merendah diri, karena kita di sini itu kebetulan saja mencari rezeki dengan duit apapun, dolar apapun, ringgit apa itu di luar negeri, dimanapun kita sama-sama cari rezeki untuk mengubah nasib kita yang di kampung yang sedang tidak baik-baik saja bosku. Intinya kita tetap semangat, tetap fokus pada tujuan kita. Jadi caranya Mas Farhan cuma buat para netizen-netizen, kalian jangan terlalu menghujat para TKW, TKI yang membuat konten untuk memberikan motivasi kepada adik-adik kita yang berada di Indonesia, yang memberi informasi kalau masuk ke negara orang harus resmi, tidak boleh ikut jalur belakang, malah dihujat. Kita cuma memberi informasi agar adik-adik kita itu tidak terjerumus ke dalam lembah yang hitam ya bosku. Karena kalau sudah masuk lewat jalur belakang, kalau sudah nyampe ke negara orang, kita sendiri yang susah bosku. Kalau yang agen yang tidak bertanggung jawab, dia cuma mengantarkan kemana tujuan Anda. Setelah Anda nyampe ke tujuan, itu terserah Anda di sana, tidak memikirkan, yang penting Anda bayar gitu kan bosku. Makanya pada TKW, TKI seperti Mas Toha, seperti Mas Rizky, seperti Mas Romli itu kan, yang memberi informasi tentang TKW, TKI yang mau kerja di Malaysia, dihimbaukan, bahkan himbau sangat-sangat jangan sampai masuk ilegal gitu ya, malah dihujat habis-habisan oleh netizen Indonesia. Padahal kalian tidak tahu ya, bahkan Presiden kita Republik Indonesia Bapak Jokowi ya, dia bangga dengan para pejuang-pejuang devisa itu, karena dia mengatakan para TKI, para TKW pejuang devisa dimanapun di luar negeri, dimanapun lah luar negeri, Taiwan, Hong Kong, Korea, Malaysia, Jepang, pokoknya para TKW, TKI Indonesia yang berada di luar negeri itu menyumbang ekonomi terbesar dunia, Indonesia yang nomor 2 ya bosku, kata Pak Jokowi itu. Jadi Mas Farhan sebenarnya
bukanlah tujuan kita, bukan pilihan kita untuk merantau ke lain negara. Kalau di kampung kita ada kerjaan yang layak buat kita, gaji yang layak buat kita. Malah kalau Mas Farhan pribadi ya, kenapa Mas Farhan lebih memilih untuk merantau ke Malaysia? Soalnya bosku di kampung Mas Farhan itu nyari kerjaan susah banget bosku. Nggak tahu lah kalau di kampung kalian, mungkin kalian yang komentar-komentar pedas, mungkin kalian di sana mendapatkan pekerjaan yang layak gitu kan. Jadi kalian tidak pernah merasakan pahitnya berada di orang bawah bosku. Dan para sahabat-sahabat semua tidak merasakan, makanya kalian begitu melihat postingan tidak dilihat, di skip-skip aja, tidak dilihat secara detail, kalian cuma memberikan komentar-komentar yang bisa membuat sakit hati lah bosku. Tapi lah tak apalah, aku tetap memaklumi lah. Mungkin kalian tidak pernah berada di bawah, berada di atas terus. Jadi kalian tidak pernah merasakan gimana pahitnya berada di bawah. Tapi Mas Farhan bersyukur banget semenjak Mas Farhan itu berada di Malaysia jadi TKI ini. Mas Farhan bersyukur banget karena apa yang Mas Farhan harapkan itu lebih dari Mas Farhan harapkan dari kampung Mas Farhan. Kalau kerja di Malaysia kayaknya segitu yang dipikir, tapi alhamdulillah Mas Farhan lebih apa yang Mas Farhan harapkan yang didapatkan di sini. Alhamdulillah Mas Farhan semenjak berada di Malaysia ini, Mas Farhan bisa membahagiakan kedua orang tua Mas Farhan dengan membangun rumah buat kedua orang tua Mas Farhan, dan juga Mas Farhan ada duit lebih. Mas Farhan sekarang lagi proses pembuatan rumah sendiri buat Mas Farhan. Tapi bukannya saya ngomong gitu secara alih-alih, bukannya aku ingin menonjolkan kesuksesanku. Enggak, kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari-cari rezeki gitu kan. Kita cuma memberi motivasi kepada para adik-adik yang mau merantau. Kalau daripada kalian nganggur di sana, nggak dapat kerjaan, ataupun dapat kerjaan yang tidak sesuai dengan gaji peluh keringat kalian, Mas Farhan cuma memberi motivasi, bangkitlah dari tidurmu itu. Karena ada pepatah mengatakan, kalau kamu tidak bangkit dari tidurmu itu, maka kamu akan menikmati kemiskinan itu selamanya gitu kan. Meski apa ya, kalian itu harus ada jiwa muda gitu kan, kalian anak muda gitu, kalian harus ada bangkit untuk membangun masa depan. Gimana masa depan saya seterusnya, gimana kalau sudah saya menikah, untuk masa depan anak saya, istri saya, itulah. Jadi Mas Farhan bukannya ingin menjelek-jelekkan apa ya negara kita, negara Indonesia, cuma memberi apa ya, memberi pandangan kepada adik-adik Mas Farhan biar sama-sama sukses gitulah bosku dan para sahabat-sahabat semua. Bukannya Mas Farhan membanding-bandingkan ini dan itu, enggak kan. Jadi buat teman-teman kalau yang fokus pengen pergi ke luar negeri, bergeraklah secepat mungkin, karena cita-cita di sana harus dikejar ya bosku. Tak mungkinlah kita duduk di rumah akan mendapatkan uang segitu banyaknya, nggak mungkin lah bosku, nggak mungkin ya kan para teman-teman. Kita harusnya usaha sendiri untuk menggapai semua impian kita itu. Banyak para TKW TKI yang bukan di Malaysia saja ya bosku, bahkan ke Korea, bahkan ke Taiwan, dia rela belajar bahasa yang mereka tidak ketahui di PT demi untuk masa depan mereka. Tapi kalau kalian pergi ke Malaysia, kalian ikut PT, bahasanya Indonesia dengan Malaysia itu 11-12 bosku dan para sahabat semua, bahasanya 11-12. Jadi kalian itu tinggal nunggu visanya saja, tinggal nunggu job kerjanya aja. Kalau sudah dapat, kalian tinggal berangkat aja. Kalau bahasa kalian 1 bulan paling lama lah, kalian bisa memahami karakternya orang Malaysia berbahasa Melayu di sini. Soalnya beda-beda tipis saja bahasa Malaysia dengan Indonesia itu. Jadi kalian sebulan lah kalian sudah bisa ngomong bahasa Melayu. Ngerti lah, meskipun kalian
Ada yang nggak ngerti, apalagi yang sering nonton Upin Ipin ya, tiap hari nonton Upin Ipin, karena di channel di TV Indonesia itu kan kartunya Upin Ipin yang di MNC TV itu kan. Bahkan anak aku tuh tiap hari nonton Upin Ipin gitu kan. Jadi itulah saran Mas Farhan, kalau kalian mau berangkat ke Malaysia ataupun ke luar negeri dimanapun, ikuti prosedur yang ada, jangan sampai kalian datang secara ilegal. Dengan mengikuti iming-iming agent yang tidak resmi, kalian akan susah sendiri nanti. Mungkin itu saja yang Mas Farhan dapat sharing malam ini. Apabila ada kata-kata yang silap, Mas Farhan mohon maaf sebesar-besarnya. Apa-apa boleh benda komen dekat bawah. Bantu like, komen, share, dan subscribe ya bosku. Semoga kalian jadi orang sukses semuanya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang apa ya, yang diimpikan keluargamu menjadi orang sukses. Kamulah harapan keluargamu. Kalau masih muda, kalian harus bergerak sekarang untuk meraih impianmu itu. Oke lah bosku, Mas Farhan pamit undur diri. Apabila kata silap, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.